Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Kita kali ini akan belajar tentang calendaring proses pada pembuatan kertas. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, perkenalkan, nama saya Fuad Syarifudin. Saya anggota dari GT5 Paper School Academy APP Sinarmas. Nah, kali ini kita akan belajar proses calendaring pada pembuatan kertas. Apa itu proses calendaring? Tonton videonya sampai selesai ya. Oke. Nah, di sini ada tujuan dari proses calendaring, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan kehalusan kertas atau sering disebut smoothness. Nah, jika teman-teman sering membeli kertas, itu untuk meningkatkan printability atau kemampuan ketika dicetak, itu adalah salah satu faktornya adalah dari tingkat kehalusan kertas. Lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan kerataan ketebalan kertas atau caliper profile, atau bisa juga disebut dengan thickness. Nah, lalu yang ketiga untuk menurunkan porositas kertas atau pori-pori yang ada di dalam kertas itu kita mampatkan lagi atau kita isi. Nah, proses calendaring ini untuk menutup 3 tahap dari proses calendaring, kita harus tahu apa itu calendaring dan bagaimana prosesnya. Oke. Nah, di sini ada prinsip calendaring, yaitu kertas yang masuk nib yang dibentuk oleh 2 roll atau lebih, di mana roll tersebut saling menekan. Hasil dari tekanan tersebut mengakibatkan terjadi deformasi yang permanen di kertas, seperti gambar di kanan ini, guys. Nah, di sini ada kertas yang masuk ke dalam nib, kemudian ditekan oleh roll tersebut sehingga menimbulkan kehalusan dan kerataan ketebalan kertas. Dan jangan lupa, ini roll yang digunakan pada prinsip calendaring adalah roll yang sudah diisi dengan pemanas ya guys ya. Biasanya pemanas yang digunakan itu adalah bisa juga steam, bisa juga hot oil. Oke. Jadi prinsip dari calendaring adalah 2 roll yang digunakan untuk menekan kertas. Kalau di kehidupan sehari-hari kita seperti menyetrika guys, jadi bisa meningkatkan kelembutan baju yang kita pakai dan juga bisa mengeluarkan air juga bisa. Oke. Dan di sini apa itu efek deformasi pada kertas? Nah, ada 3 efek. Yang pertama shifting dan abrasion. Oke, kita bahas dulu apa itu shifting dan abrasion, yaitu ketika kertas melewati nib kalender material tebal ditransfer ke dalam material yang tipis yang ditekan oleh gaya tekan di permukaan kertas atau plasticity surface. Jadi ketika ditekan oleh 2 roll, permukaan kertas yang tebal itu akan ditransfer ke permukaan kertas yang tipis. Oke. Lalu yang kedua adalah orientation, yaitu ketika abrasi terjadi, fiber di permukaan akan diarahkan sejajar dengan permukaan kertas. Jadi fiber akan lebih teratur bentuknya guys. Jadi dia akan lebih sejajar dengan permukaan kertas. Lalu yang ketiga adalah compression, yaitu efek dari penekanan dari 2 roll tersebut. Dan kertas yang seperti yang kita tahu, dia terdiri dari fiber-fiber dan ruang-ruang di dalam fiber. Nah, ketika kertas berada di dalam kalender, tekanan yang ekstrim menekan daerah yang tebal sehingga ruang udara di dalam kertas dan celah kosong terkompres menjadi kertas yang lebih tipis. Lalu ada variabel-variabel yang berpengaruh pada kalender. Yang pertama adalah properties kertas. Yang kedua ada mesin kalender itu sendiri. Oke, kita bahas satu-satu guys. Dimulai dari properties kertas. Di sini adalah komposisi kertas. Maksudnya komposisi adalah kertas apa saja yang digunakan pada proses pembuatan ini, seperti kertas dari serat panjang, kertas serat pendek, ataupun kertas recycle. Itu akan mempengaruhi guys ya. Lalu ada suhu kertas. Nah, di sini suhu yang digunakan pada proses calendaring dan juga suhu kertas yang masuk proses itu juga berpengaruh. Yang ketiga adalah moisture kertas atau kandungan air di dalam kertas. Lalu yang terakhir adalah coating pada kertas. Oke, next. Lalu
Yang pertama itu adalah roll hardness, yaitu adalah salah satu variabel dari mesin calendaring yang berpengaruh. Ada dua nib yang digunakan atau dua roll yang digunakan pada proses calendaring, yaitu hard nib dan soft nib. Hard nib digunakan untuk meratakan kaliper dan soft nib digunakan untuk meratakan density atau membuat konstan density. Nah, ini adalah contoh dari hard nib. Ada dua roll yang bertumbukan lalu menekan kertas. Lalu ini adalah soft nib. Ada dua roll, yang satu ada lapisan rubber untuk menekan kertas yang di bawah, lalu yang di atas adalah roll dari metal atau dari logam. Ini fungsinya berbeda guys, seperti yang saya ucapkan tadi. Yang pertama, hard roll atau hard nib itu digunakan untuk meratakan kaliper. Jika kita menggunakan soft nib, itu kita gunakan untuk meratakan density. Oke, next. Lalu yang ini adalah hard nib yang kita gunakan. Kalender yang masuk ke dalam hard nib ini, bagian kertas yang lebih tebal akan tertekan lebih daripada kertas yang lebih tipis. Jadi tekanan lebih terkondensasi pada tekanan yang tebal. Lalu di sini ada soft nib digunakan untuk meratakan density, karena distribusi tekanan yang lebih rata akan membuat density fiber itu lebih merata daripada kita meratakan kaliper. Oke. Lalu di sini ada efek-efek dari proses calendaring menggunakan hard nib dan juga soft nib. Ditinjau dari molekular fibernya akan terlihat seperti ini guys. Nah, lalu ada nib loading, adalah efek yang terbesar pada proses calendaring, terutama lebar nib yang memberikan lamanya waktu kertas berada di nib atau biasa kita sebut dengan resident time, dan juga efek dari peak pressure atau tekanan tertinggi yang berada di titik tengah nib. Nah, di sini besarnya nib itu tidak sama guys sepanjang nib, maka kita ambil rata-rata nib pada kertas tersebut, dan nib impulse adalah rata-rata dari nib pressure dikalikan dengan residence time atau waktu lamanya kertas melewati nib. Jadi semakin besar nib impulse, maka semakin rata ketebalan kertas yang dihasilkan dari proses calendaring. Oke, kemudian bila salah satu roll lunak, maka roll yang digunakan akan mengalami perubahan kelengkungan roll yang lebih keras. Nah, seperti ini gambarnya ketika salah satu roll bersifat lebih lunak dan salah satunya adalah lebih keras, akan menimbulkan kelengkungan pada salah satu roll. Oke. Dan kemudian yang kedua, faktor yang kedua dari calendaring dari mesin, yaitu adalah roll temperature. Nah, di sini meningkatkan suhu roll akan meningkatkan kehalusan permukaan kertas dan sedikit kerusakan dibandingkan dengan meningkatkan tekanan dari nib. Seperti yang saya bilang tadi guys, untuk roll ini adalah kita menggunakan steam ataupun juga bisa menggunakan hot oil. Dan kemudian ketika roll ini dipanaskan, menyebabkan fiber di permukaan kertas akan lebih plastis dan smoothness itu otomatis akan naik guys. Oke. Lalu yang ketiga adalah sumber panas roll, yaitu untuk kebutuhan dari 200 Celcius diperlukan pemanasan dari luar, dan untuk kebutuhan kurang dari 150 Celcius digunakan pemanas air atau memakai steam. Lalu yang ketiga, untuk kebutuhan temperatur 200 Celcius digunakan sirkulasi pemanas oil, dan yang terakhir untuk kebutuhan temperatur lebih dari 200 Celcius diperlukan pemanas dari luar. Oke. Nah, di sini jenis pemanasan dari roll calendar ada 3. Yang pertama, pemanasan dari internal, yang kedua dari eksternal, dan yang ketiga adalah gabungan internal dan eksternal. Ini adalah gabungan dari internal dan external heating. Nah, ini adalah internal heating saja. Oke. Nah, kita bahas yang internal heating dulu. Yang pertama adalah pemanasan dari air, yang kedua dari hot oil, yang ketiga dari steam. Nah, di sini ada range suhu yang digunakan seperti apa yang kita butuhkan untuk memanaskan kertas tersebut. Nah, seperti ini guys, mekanisme dari internal heating. Yang bisa kita gunakan adalah 3 jenis bahan atau media pemanas, yaitu air,
hot oil, dan steam. Lalu ini adalah external heating, atau biasa kita gunakan adalah coil atau steam shower. Nah, di sini di mana heater, coil ini dilapis dengan keramik, kemudian diberi arus listrik, dan kemudian coil itu akan menjadi medan magnet yang kutub bergantian. Nah, karena itu caranya berdekatan dengan roll, maka magnet tersebut akan mengantarkan molekul besi dan permukaan roll menjadi panas karena muat. Dan di sini beda dengan tadi guys, ketika kita menggunakan external heating itu kita menggunakan coil dan heating shower. Nah, lalu yang ketiga adalah kombinasi antara eksternal dan internal. Itu digunakan untuk suhu yang lebih dari 200 derajat Celcius guys. Biasanya digunakan pada pembuatan kertas yang mempunyai gramatur atau gramasi yang tinggi di atas 300 GSM. Nah, cukup sekian guys, semoga bermanfaat video kali ini. Goodbye.